Halo teman-teman, selamat pagi. Kali ini kami dari channel Sedan akan memberikan tips bagaimana kalian memilih unit perumahan dalam satu kawasan. Ketika kalian membeli, langsung naik hanya dalam waktu berapa bulan saja. Nah, sebelum kita lanjut, bantu kami like, subscribe, dan komen ya, biar kita bisa kasih tips yang menarik. Oke teman-teman, nah lokasi ini adalah satu kawasan dengan jumlah kakaknya itu sekitar 500 orang ya teman-teman. Ini adalah jalan utamanya nih, jalan masuk dari sini, kemudian ini jalan utama ya teman-teman. Ini blok area depan, ini ada pos jaga, kemudian ini blok area tengah, ada sarana fasilitas olahraga, kemudian ini adalah blok area belakang. Ini yang di blok-blok hitam ini adalah promosi yang diberikan oleh developer pengembang ini nih. Nah, dari infonya dari pengembang itu sendiri ngasih informasi kalau blok-blok hitam itu adalah unit yang dijual tanpa DP. Oke, kita lanjut. Nah teman-teman, ketika kalian akan membeli kawasan perumahan, kalian harus memastikan bahwa posisi rumah kalian itu lokasinya sangat baik, karena ada beberapa kriteria sih. Ada orang yang membeli rumah itu juga mau membuat usaha, kemudian ada yang membeli rumah pengen aman, kemudian ada yang membeli rumah untuk dijual lagi, ada yang membeli rumah dekat dengan fasilitas umum, Fasum atau Fasos. Nah, kita bahas yang tipe pertama. Nah, orang yang membeli rumah nilainya langsung naik. Jadi kalian beli hari ini, 2-3 bulan harga kalian udah bisa naik 5-10%. Daerah manakah itu? Nah, ini yang kita blok merah ini akan naik 5-10% hanya dalam waktu 1 atau 2 bulan. Kenapa bisa naiknya signifikan teman-teman? Karena area depan ini adalah jalur utama keluar masuk dari kawasan perumahan ini. Semua orang yang berada di dalam kawasan ini akan melewati jalur ini. Jadi ketika kalian membeli lokasi ini bisa dipakai untuk berbagai jenis usaha. Mau usaha macam-macam, ada usaha kelontong, laundry, handphone, pulsa, makan, semua pasti trafficnya tinggi. Ataupun kalian mau buka tempat usaha. Nah, 5-10% dalam berapa bulan pasti akan terjadi kenaikan. Apalagi jika kalian nahan unitnya ini bertahun-tahun, wah ini kenaikannya paling signifikan, paling juara. Daerah ada beberapa unit ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 unit ini kenaikannya paling tinggi dibandingkan dengan yang lain. Nah kemudian adalah orang yang mau usaha. Nah kemudian yang kedua adalah kalian yang mau usaha, kalian udah habis nih blok yang pertama ya, kenaikan yang tinggi tadi. Nah kalau kalian yang mau usaha, carilah jalan poros. Nah ini adalah blok biru ini, sangat potensial kalian buat usaha. Usahanya bisa laundry, bisa warung makan, bisa toko kelontong, toko pulsa, barbershop. Ini lumayan lah, karena trafficnya adalah masih berada di kawasan utama. Nah ini area tengah. Kami nggak merekomendasikan area belakang ya, karena untuk membuat usaha daerah belakang ini kemungkinan traffic penjualannya itu rendah. Pasti ada, cuman trafficnya rendah dibandingkan area tengah ini, karena dia akan dapat pembeli dari area belakang, kemudian dari area tengah dan area depan. Lanjut ya teman-teman, sekarang kita masuk ke kategori selanjutnya. Nah kategori selanjutnya adalah kategori ketiga yang peningkatannya signifikan
adalah area hijau ini. Kenapa terjadi signifikan juga peningkatannya? Karena dia berada di fasilitas umum. Mungkin di sini mau dibangun musola, dibangun lapangan bermain, jadi akses ke tempat ini sangat dekat. Nah, ini adalah kalian pertimbangkan jika ada fasilitas seperti ini ya teman-teman, dekat dengan fasilitas umum, dekat fasilitas sosial, kalian pilihlah lokasi ini karena pasti punya prospek yang baik. Kemudian selanjutnya adalah area yang pengen investasi. Nah, kalian yang mau beli unit rumah tapi nggak mau ngapa-ngapain, pengen tahan aja itu duit, tahan aja unitnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau yang masih belajar mau jual beli properti, pilihlah daerah pink ini. Kenapa daerah pink ini? Karena daerah pink ini adalah area depan. Area depan itu akses pencapaian ke gerbang utama itu lebih cepat. Jadi ketika ada kalian naik angkot, naik ojek online, untuk sampai ke rumah kalian itu lebih dekat, nggak harus jalan jauh ke dalam nih. Kemudian biasanya kafling daerah depan itu kaflingnya kafling besar, jadi otomatis peningkatannya juga signifikan. Nah, ini adalah golongan keempat. Nah, teman-teman, sebelum lihat kawasannya itu ada beberapa yang kalian perlu hindari ya. Dihindari adalah kawasan yang warna kuning. Karena warna kuning ini namanya tusuk sate. Jadi kendaraan langsung kena nih rumah kalian. Sebaiknya kalian hindari lokasi seperti ini, karena walaupun kita bahas daerah kafling kuning ini potensial untuk kita pakai usaha, tapi usaha bagus, tapi jika kalian akan melakukan trading jual beli di unit properti, kalian hindari area kuning ini. Kenapa terjadi tusuk sate? Karena potensial buyer kalian itu kecil, enggak sebesar daerah-daerah yang di luar tusuk sate. Kalaupun ini daerahnya di depan tusuk sate ini, kami sih prefer kalian ambil daerah belakang, karena daerah dibanding tusuk sate ini agak penjualannya itu agak lumayan susah ya teman-teman. Kemudian adalah tips yang lain adalah teman-teman, ketika kalian membeli unit properti, pastikan kawasannya itu yang pertama itu adalah sutet ya. Sutetnya itu jangan ada sutet deket situ. Yang kedua adalah distribusi air buangannya kalian harus ada. Jangan sampai air buangannya itu hanya muter-muter di sini, karena kalau muter-muter sini dipastikan tempat itu pasti akan terjadi banjir. Kemudian yang ketiga adalah infrastruktur. Jadi jaringan air, telepon itu sangat penting. Lebih baik adalah infrastruktur yang underground, pasti nilainya akan naik secara signifikan. Oke teman-teman, demikian tips dari kami bagaimana kalian memilih unit properti, bagaimana kalian memilih master plan yang baik yang bisa meningkatkan value daripada properti kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai ketemu.